kita pengen bikin sebuah horor tapi yang punya drama yang kuat gitu. Jadi horornya itu nggak dibangun hanya karena jump scare, nakut-nakutin dari bentuk sosok gaibnya, sosok setannya, tapi psikologisnya si karakter itu juga harus merasakan ketidaknyamanan gitu loh. Jadi itu yang selalu diingatkan bahwa ini situasinya nggak nyaman ya, ini situasinya nggak nyaman. Jadi penonton mudah-mudahan bisa merasakan ketidaknyamanan yang kita mainkan gitu. Harus menularkan rasa ketidaknyamanan itu gitu. Halo, ketemu lagi di Movie Talking dan kali ini saya bersama para pemain cast dari film Bayi Ajaib. Jadi ini adalah Movie Talking edisi Bayi Ajaib. Dan telah hadir di sini ada Vino Bastian dan Adipati Dolken. Yeay. Oke, selamat sore, pagi, siang. Selamat sore Mas Salim. Selamat sore. Oke, langsung aja kita ngobrolin soal masalah Bayi Ajaib. Apa yang lo ingat tentang Bayi Ajaib dulu? Kalau yang gue paling inget tuh ya sunatan pasti. Tapi yang di bak itu tuh, karena kan emang bak zaman dulu kan gede-gede gitu kan. Nah begitu mau ngambil air ngeliat bayangan itu tuh, buat gue lebih menakutkan dibanding yang keluar tangan dari WC. Dan itu waktu itu nonton barengan tetangga dan lain-lain. Bareng kakak-kakak gue, tetangga-tetangga gitu. Karena kan dulu tuh nggak semua orang yang punya player untuk Betamax itu kan. Gitu. Oke, kalau lo baru nonton? Iya, baru nontonnya juga pas dekat-dekat mau syuting film ini sih. Oke. Dulu gue jarang nonton film kalau waktu kecil gitu kan. Terus ya nontonnya pas kemarin mau syuting dan nggak full gitu nontonnya karena waktu itu gue susah, gue nggak tahu kalau ternyata ada di Klik Film. Iya, gue nyarinya tuh lewat YouTube gitu. Aduh, cuplikan dulu sih. Gitu. Tapi emang persoalannya dulu tuh ya karena gimmick Bayi Ajaib gitu ya, kayak kok bisa gitu kepikiran. Kalau di luar itu kan kayak misalnya di Omen itu kan sosoknya ya tetap bocah aja. Tapi ini dengan berganti kepala itu buat gue jadi ikonik sih. Betul. Kalau misalnya kita nonton dulu serem, kalau sekarang mungkin ada sisi lucunya, cultnya gitu. Karena kepikiran aja sih diganti kepalanya sekalian Itu gitu. emang luar biasa sih. Kalau gue justru nonton di bioskop zaman dulu dan gue inget banget karena zaman dulu masih diiklanin kan gitu. Jadi kayak iklannya tuh bener-bener kayak yang ditampilin bayi dengan kepala orang tua itu gila. Itu emang kayak dulu tuh booming juga berarti ya? Dulu booming banget. Box office juga dulu? Iya, box office juga. Tapi mungkin gak yang lain gitu. Tapi ukuran untuk zaman itu ya? Tapi dibicarakan banget. Iya, kalau bilang bicara otentik film horor Indonesia memang Bayi Ajaib salah satu perwakilannya sih. Kelihatan nih cara mengangkat isu sosialnya, settingnya juga. Dan ketika kalian berdua ditawarin, gimana? Ini film horor pertama lo atau bukan film horor pertama? Kalau gue ini bukan film horor pertama sih. Tapi ketika ditawarin film Bayi Ajaib dan itu masih membekas di gue, kayaknya sulit ya untuk menolak salah satu film legendaris horor Indonesia gitu. Apalagi ya ada Mas Rako di Kursi Saudara dan sudah sempat baca skripnya dan buat gue ini kayak penyempurnaan gitu loh. Tanpa membanding-bandingkan dengan kalian dulu, ini seperti penyempurnaan dari Bayi Ajaib yang dulu. Lo udah film pertama horor? Sebenarnya bukan pertama sih, cuman di film horor yang dulu tuh gue karena kecil gitu. Ya gue anggapnya sekarang ini jadi film horor pertama banget yang serius banget gitu. Dan karakter antagonis pertama yang gue mainin juga di film ini. Jadi ya itu sih lumayan menyenangkan banget ya maksudnya. Udah karakter yang selama ini gue cari-cari gitu akhirnya dapet di sini. Terus lagi-lagi sama Bang Rako. Udah berapa belas kali syuting bareng Bang Rako. Itu sih jadi emang ya itu. Tapi lu berdua ketika kalau ngomongin ditawarin film horor ada ketentuan yang tertentu gak sih menurut lu kalau gua akan ambil film horor kalau apa gitu? Karena kan horor ya genre sendiri. Horor lagi banyak banget gitu ya. Maksud gue pengen horor yang pasti horor yang ikonik lah. Kalau misalnya mau nyari horor yang beda, semua horor bilangnya beda gitu kan. Betul. Bayi Ajaib itu kan udah bukan cuma sekedar film horor yang beda, tapi Bayi Ajaib itu film horor yang legend gitu, legendaris gitu. Yang bukan cuman hadir pada zamannya, tapi orang generasi sekarang tuh harus tahu dulu tuh Indonesia punya film horor
sekelas ini gitu, Bayi Ajaib. Cult gitu. banget. Cult banget. Kalau misalnya mau dilihat sekarang ya pasti secara zaman udah beda, secara kualitas udah beda. Betul. Tapi kan kalau lo pikirin tahun 82 udah bikin seperti ini gitu. Harusnya kan di tahun ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Dulu gue inget, ya ketika sekarang nonton lagi, ketika pas mau nulis adaptasi, terus gue nonton lagi, gue baru, ya ampun adegan tengkorak nari itu. Iya, maksud gue itu kan sebetulnya itu sini tuh gue masih inget teman-teman. Jadi perkosa tengkorak jadi cut gitu kan, jadi hal-hal yang jadi jokes gitu kan. Tapi buat kita yang nonton dulu itu bukan sesuatu yang itu jokes. serius banget. Itu serius banget. Kayak, wow gitu tengkorak. Gitu. Bahkan sempat gue posting poster film zaman dulunya. Itu yang komen bisa ribuan gitu. Karena memang orang filmnya dulu tuh setraumatik itu gitu. Gila sih emang. Keren. Terus karakter yang ditawarin ke lu udah dari awal lu Qasim atau lu sendiri membayangkan Bayi Ajaib lu mau bermain sebagai siapa sebenarnya? Sebetulnya kalau pertama kali ditawarin gue juga agak lupa karakter-karakter dari film itu seperti apa. Begitu ditawarin jadi Qasim jadi bapaknya gitu kan. Memang sebetulnya karakter-karakter di luar itu adalah untuk memperkuat si Bayi Ajaib ini gitu kan. Betul. Dan semuanya itu memang punya karakter yang beda-beda, unik-unik gitu. Dan di skrip yang lo tulis Mas, karakternya itu menjadi lebih bold gitu dibanding yang kita nonton yang dulunya. Iya. Gitu. Karena gue ngerasa memang struggling ya seorang bapak punya anak kayak gitu gimana sih gitu, dan dia ya ada dalam dia sendiri punya motivasi yang berbeda kan gitu untuk menjadi penguasa dengan segala uangnya. Dan semua karakter sih maksud gue, bukan yang lebih bold itu semua karakter maksud gue. Iya. Karena Dormannya juga menjadi lebih punya layer kan. Iya. Dibandingin dulu bukan cuma sekedar dukun gitu, tapi lo punya trauma, punya dendam juga di situ. Dan lo gimana menyikapi sebagai antagonis ini, Dot? Kalau bilang ini yang pertama. Iya, gue nonton yang pertama film aslinya kan, yang Bayi Ajaib itu. Di situ kan dia sangar banget ya, Dorman di situ tuh sangar gitu. Nah, gue ngerasa walaupun ini remake ya, gue harus ngerubah sedikit lah at least gitu. Dan buat gue mau buat antitesisnya ini loh, mesti kayak walaupun dia jahat, dia pakai ilmu hitam, gelap gitu segala macam, tapi dia manusia gitu loh. Mesti gue pengen orang lihat dia tuh rapuh gitu sebenarnya, dan tetap si Dorman itu nunjukin kalau dia tuh punya celah banyak kalau itu lemah sebenarnya gitu. Betul. Itu sih. Jadi walaupun dia sebenarnya kejam banget, tapi dia tetap lemah sebenarnya gitu. Jadi bukan yang penjahat tapi kasar gitu, nggak kayak gitu. Karena yang menarik kan untuk remake Bayi Ajaib ini menempatkan semua karakternya sebagai orang-orang yang punya pilihan hidup dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan, tapi esensinya adalah kepingin power, money dan segala macam. Oke. Dan untuk case yang lain lu ngelihat dengan ada Teh Desi dan kemudian yang lain gimana? Iya, jadi kolaborasi yang unik sih, maksudnya Teh Desi Ratnasari pun juga pertama kali kok, kalau misalnya nggak salah ya di film horor gitu. Ada Rifan Fikana, ada pemain ciliknya juga. Buat gue ini lengkap sih, lengkap. Jujur belum nonton filmnya, tapi seneng banget begitu lihat respon pertama kali teasernya itu, respon netizen, orang nonton tuh masih terbawa traumatik ke dulunya tuh. Padahal sebenarnya kalau kita nonton filmnya dulu untuk sekarang, itu kan ya nggak seserem itu. Gitu. Tapi ketika orang menonton teasernya dan dibangkitkan lagi ke traumanya mereka untuk yang masa lalunya itu, buat gue ini works gitu. Oke. Gitu sih. Lu Dot sendiri gimana dengan cast yang lain dan gimana? Menyenangkan sih, maksudnya akhirnya ketemu banyak ini ya, maksudnya bekerja sama dengan pemain-pemain yang kayak Teh Desi gitu kan, gue nggak pernah kerja sama bareng gitu. Terus sama Mas Rifnu juga gue nggak pernah kerja sama bareng. Jadi emang ada pelajaran baru lah yang gue dapat dari mereka gitu ya. Maksudnya hal-hal baru yang belum pernah gue temuin dengan karakter-karakter yang berbeda gitu. Dan itu sih banyak surprise. Ada treatment dari Mas Rako gak khusus buat horor, pendekatan horor yang dia lakukan ini ke kalian teman-teman ketika? Kalau dari gue nggak tahu ya kalau ke gue memang sebetulnya
kita pengen bikin sebuah horor tapi yang punya drama yang kuat gitu. Jadi horornya itu nggak dibangun hanya karena jump scare, nakut-nakutin dari bentuk sosok gaibnya, sosok setannya, tapi psikologisnya si karakter itu juga harus merasakan ketidaknyamanan gitu loh. Jadi itu yang selalu diingatkan bahwa ini situasinya nggak nyaman ya, ini situasinya nggak nyaman. Jadi penonton mudah-mudahan bisa merasakan ketidaknyamanan yang kita mainkan gitu. Harus menularkan rasa ketidaknyamanan itu gitu. Kalau ke gue tuh itu. Gitu. Bisa cerita nggak menurut lo Qasim tuh sebenarnya seperti apa sih secara karakter, dan sebenarnya di film ini sebenarnya journey karakternya dia tuh sebenarnya seperti apa? Jadi Qasim itu memang seorang laki-laki yang memang dia sangat mencintai keluarganya gitu. Dia sangat sosok bapak yang ya family man gitu. Tapi cara dia untuk meraih itu yang dipertanyakan gitu. Apakah untuk meraih sosok yang dihormatin dalam keluarga maupun dalam lingkungannya, apakah harus dengan cara seperti itu gitu? Atau kan memang mungkin pada tahun itu gitu. Ini kan kita tarik lagi nih si cerita ini tuh bukan di tahun 82 tapi jauh mundur ke belakang gitu. Sementara laki-laki itu yang dilihat adalah kekuasaannya. Gitu. Jadi pada tahun itu lelaki lemah itu nggak menjadi pilihan untuk perempuan misalnya, nggak menjadi pilihan untuk pemimpin misalnya. Nah, jadi semua orang tuh berlomba untuk jualan ke kekuatan, power, kemacoannya dia gitu kan. Nah, ini yang selalu diperjuangkan Qasim gitu, semata-mata tuh itu gitu. Dan lu kan selalu, Vino yang gue kenal kan selalu kalau mendalami karakter tuh selalu akan ada tuntutan perubahan fisik yang lo lakukan gitu, baik di beberapa film ya. Kalau ini kumis, itu pilihan lo atau pilihan Mas Rako? Sebenarnya gue nggak pernah menuntut untuk dalam sebuah film, Mas gue pengen kayak gini ya, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini. Cuman begitu pas kita sebelum reading tuh udah di-share tuh sama Mas Rako tuh. Nanti karakter gue tuh mau bikin film ini tuh gue tarik mundur. Nah, referensi karakternya, ada karakter Dorman, karakter ini tuh kayak gini nih, kayak foto-foto orang zaman dulu. Oh, menarik banget nih. Nah, salah satu si Qasim itu udah berbentuk seperti itu gitu. Cuman masalahnya adalah kalau udah karakter seperti itu, apa yang mau gue masukkan ke dalam karakter itu gitu. Jadi gue nggak pengen menciptakan karakter itu setelah gue pakai kumis. Jadi sebelum pakai kumis, gue udah menciptakan dulu karakternya. Nah, kumis dan lain-lain itu jadi buat lebih tebel aja sih. Karena laki-laki kan memilih untuk tetap berkumis dan kemudian dirawat kumisnya, itu juga kan sebuah karakter. Itu suatu karakter. Maksudnya kayak sisi maco dalam arti zaman itu tuh penting banget gitu loh. Orang berkumis dan tidak berkumis itu menjadi sesuatu yang menjadi simbol yang penting gitu pada zaman dulu. Sekarang sih enggak gitu kan. Makanya ada penampilan yang beda di antara kita berdua karena ada sisi-sisi. Kalau lo sebagai Dorman gimana? Lo melihat Dorman di kisah ini sebenarnya seperti apa? Yang tadi gue bilang sih dia rapuh banget gitu, dan emang diskusi sama Bang Rako tuh emang dia mau ngebuatnya tuh emang dia tuh nggak kelihatan gitu sebenarnya. Jadi emang dia yang mengobserv semuanya, dia melihat semuanya gitu. Tapi orang tuh nggak ada yang ngeh sama dia nih gitu. Itu sih. Cuman terus kalau dari segi fisik sebenarnya karena nih setup tahunnya yang tadi dibilang Vino ya, setup tahunnya itu mundur jauh ke 19 awal gitu. Jadi emang kita punya struktur rambut dan segala macam tuh ada di tahun itu gitu. Jadi emang kayak rambut gue tuh emang mungkin kalau zaman sekarang jadinya modis banget ya. Iya. Cuma di tahun itu ternyata emang begitu rambutnya kan. Semua. Yang beneran kayak abis sampingnya terus rambutnya ke belakang slick back gitu. Gitu loh. Cuma jadi modis sih. Cuman ya ternyata emang begitu ya. Tapi lu sendiri ada, ya orang tahu lu sebagai yang main tokoh cowok di film romantis lah apa segala macam, ada kekhawatiran antagonis ini supaya bisa keluar dari situ biar penonton bisa ngelihat lu sebagai Dorman. Lu ngerasa itu ada sebagai sebuah challenge nggak? Pastinya sih, emang menurut gue ya, sebenarnya menurut gue lebih pribadi nih mesti kayak lebih susah mainin protagonis daripada main antagonis. Menurut gue main protagonis tuh lu terbatas sama banyak hal gitu. Sama lu harus sopan, cara ngomong lu harus bener segala macam. Kalau orang jahat kan ya jahat, orang udah nilai jahat gitu ya. Jadi dia secara lingkaran tuh lebih luas gitu. Tapi susahnya adalah
lu jangan sampai terlalu lepas gitu kan. Tetap harus ada garis yang lu jalanin, lu jaga gitu. Nah, ya gue berharap garis-garis itu tuh apa adegan yang sulit buat lo ketika lu jadi doorman, lu ngerasa bahwa ini nih yang paling challenge buat lo? Bahasa Portugis ya, itu salah satu yang paling berat sih sebenarnya. Itu yang nggak ada juga di film asli sih. Iya. Karena gue pikir lo gila, mantranya lucu nih kalau Portugis. Iya. Bahasa Portugis sih. Terus sebenarnya motivasi kenapa gue harus ngelakuin ini ya ke Kosim dan yang lain-lainnya, Soleh segala macam gitu kan, gue ngacak-ngacak semuanya lah. Iya. Gitu kan. Itu sih motivasi itu harus gue tekenin terus supaya gue tuh sadar kalau emang gue memang jahat nih gitu. Tapi ya dalam hati itu kan yang lebih susah sebenarnya. Oke. Dan ada adegan berhadapan dengan makhluk kan? Tapi itu pakai komputer grafik apa waktu di setting ada buat reelsnya atau gimana? Ada green screen ya? Banyak treatmentnya tuh banyak banget di sini. Ada robotik, ada CGI, ada prostetik gitu. Dan jadi lu belum lihat nih the real makhluk yang dibuat sama Mas Rako jadinya? Udah lihat. Oh oke. Ada yang kakek-kakeknya cuman kepalanya tapi badan hijau semua green screen. Oh, gitu. Jadi memang sesuai kebutuhan gitu maksudnya. Tapi hasilnya seperti apa? Gue belum lihat gitu. Tapi kalau kayak misalnya ada beberapa yang di teaser itu kan semua kita ini punya part yang beda-beda gitu. Ada di part yang dia syuting gue nggak ada. Ada di part gue syuting dia nggak ada. Jadi ada adegan gini nih, ada adegan gini, ini gimana caranya bikinin ya? Jadi kayak sebagian gue tahu treatmentnya, sebagian gue nggak tahu gitu. Jadi kayak gue nonton film orang sebenarnya. Itu sih yang menarik gitu. Makanya gue penasaran banget karena nggak semua part di film ini gue ada gitu. Jadi gue bisa membayangkan nanti yang ini ada nggak, yang ini ada nggak gitu. Seru. Dot, lo punya bayi juga kan Dot baru-baru ini Dot. Gak ajaib tapi kan. Muka lo bisa sih. Mungkin. Ini syutingnya bulan apa ya waktu itu ya? Ini awal tahun kalau nggak salah. Awal tahun dia? Awal tahun ini kan? Ini? Iya. Awal tahun. Oh oke. Berarti bini lu belum hamil ya? Enggak dong. Pertengahan tahun. Februari. Maret April kalau nggak salah. Oke. Apa tadi? Iya berarti bini lu belum hamil waktu itu dong. Tapi kalau itu udah posisinya ya? Udah ya. Belum di-share tapi. Belum di-share. Oke, terus yang menarik yang membedakan Bayi Ajaib ini dengan Bayi Ajaib sebelumnya buat para penonton apa? Apa ya? Ini ya, mesti kayak teknis ya, menurut gue ini lebih ke teknis sih dan ceritanya lebih bold gitu. Iya. Teknis pasti kan kita ngebedain tahun 82 sama tahun sekarang kan udah beda lah ya secara. Tapi look mukanya sama kayaknya ya. Look. Maksudnya kita terlihat kakek-kakeknya. Kakek-kakeknya. Ya mirip-mirip lah. Atau beda ya? Karena sebetulnya kalau dibikin gue sih melihat teaser doang sih. Iya. Hampir mirip. Kalau karena gue nonton yang dulu dan nonton yang sekarang, gue gak bisa ngebedain sih. Maksudnya jiwanya tuh sama gitu. Beda kalau misalnya dibandingkan beda, tapi ya Bayi Ajaib ya itu gitu. Iya. Jadi tetap ada rohnya di situ ya. Rohnya gitu. Jadi kalau misalnya justru menurut gue lo bikin Bayi Ajaib tiba-tiba kakeknya dibedain. Ya beda. Bayi Ajaib gitu. Karena dengan rambut putih yang mekar begitu kayak udah ikonik banget. Itu ikonik banget. Begitu emang. Set syutingnya di mana gitu, teman-teman? Parung sana lah, Parung ujung sana jauh banget. Semua full di sana. Full Rata-rata. di sana ya. Hampir full di sana. Sungai apa segala macam sana. Ternyata gue juga baru tahu sih daerah sana tuh ternyata keren juga ya, ada sungai yang kayak begini, ada apa gitu, ada bukit-bukit gitu. Gue juga baru tahu sih. Parung ke arah Bogor. Iya. Jadi udah ke arah. Dan kalian semua tinggal di situ selama syuting? Enggak. Kebetulan kan gue tinggal di Tangsel. Jadi kesana tuh ya cukup jauh juga sih, hampir 3 jam juga. Cuman emang kayaknya lebih enak sih gue pulang pergi. Tapi sebagian kru ada yang nginep di daerah sana. Ada teknis yang berat gak waktu syuting yang secara teknis tuh susah gitu? Wah kalau berhubungan dengan bayi ya memang kan kita ada bayi benerannya juga gitu kan. Oke. Ya itu pasti masalah waktu, masalah kita harus benar-benar udah malam nih ada bayi gitu kan, kita harus benar-benar mikirin itu gitu. Terus teknis yang masalah si Bayi Ajaibnya itu sendiri gitu kan pasti butuh seling, butuh lain sebagainya. Jadi benar-benar
banyak sih menggunakan teknis sih. Tapi menurut gue emang horor tuh lebih susah ya syutingnya daripada drama dan segala macam yang lain gitu ya. Karena teknis itu yang dibutuhkan. Iya, teknis, terus juga banyak detail-detail tuh yang emang harus lu ambil gitu. Ya kan kayak tiba-tiba ada darah muncrat lah, tiba-tiba ada inilah, tiba-tiba ada hantu gelantungan lah di mana gitu kan pasti. Secara pengerjaannya pun juga jamnya juga berubah ya. Iya. Karena kita banyak malam otomatis jam tidurnya atau jam kerjanya kebalik gitu. Oke, mungkin terakhir dari lu berdua ada sesuatu yang mau lu sampaikan nggak bahwa kenapa semua orang harus nonton Bayi Ajaib? Iya, ini sebenarnya kebanggaan juga buat gue biasa diajak di film Bayi Ajaib ini karena ini salah satu film legendaris yang dulu pun gue nonton ini udah menjadi momok yang menakutkan gitu, membuat trauma sampai sekarang. Dan ketika ini digarap dengan lebih baik, dengan lebih serius, buat gue pribadi ini bukan sekedar untuk membandingkan sih. Justru ini sebagai tribute, sebagai penghormatan untuk karya yang dulunya cukup out of the box gitu. Pada zamannya aja tuh udah out of the box gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya ini kan ada gap generasi nih. Ketika teman-teman nonton ini bisa ngeliat, oh dulu Indonesia punya film sehebat ini. Buat orang-orang yang dulu nonton filmnya ini jadi kayak memori gitu. Nah, datanglah ke bioskop berbondong-bondong untuk nonton seperti apa sih Bayi Ajaib ini. Kan beberapa orang nonton lucu amat sih judulnya Bayi Ajaib gitu. Ya tonton aja, apakah selucu itu gitu. Lu Dan apa yang mau disampaikan? Ya, gue simpel aja sih. Ini film ikonik dan lumayan nempel lah di hati banyak orang zamannya gitu ya. Dan buat gue ini salah satu kebanggaan lah kita bisa meremake film ini lagi gitu dan bisa dikasih lihat ke banyak orang yang orang dulu pernah nonton film aslinya, sekarang nonton film remake-nya pasti akan nostalgia lah gitu. Dan buat gue salah satu horor yang ngasih nafas seger lagi tetap di genre horor gitu, tapi dengan udah ada kuntilanak, udah ada pocong, udah ada genderuwo, sekarang ada Bayi Ajaib gitu. Jadi emang kita ngasih banyak menu lah di. Walaupun secara judul saya bisa jadi kurang horor ya, karena Bayi Ajaib itu bisa jadi superhero, bisa jadi benar. Tapi lo sendiri gimana sebagai penulis, apa treatment apa yang sebenarnya mau lo tuangin di sini gitu? Karena kan Bayi Ajaib ini buat orang-orang dulu begitu traumatik gitu kan. Apakah ketika kita bikin ini akan setraumatik itu kan jadi tantangan tersendiri gitu kan? Betul. Itu apa tuh? Maksudnya gue penasaran juga sih dari sisi penulis. Gitu. Kalau gue sih memang ngerasa terutama soal karakter sih, bagaimana mereka punya motivasi yang jelas dan menambah kejelasan bahwa kehadiran Bayi Ajaib ini ternyata memberikan dampak yang besar di dalam perjalanan karakter mereka gitu. Jadi bukan cuma hadir untuk menakutkan, tapi bagaimana dia membuat ayah ibunya menjadi seperti apa, membuat lingkungannya menjadi seperti apa, membuat masyarakatnya seperti apa. Dan ternyata di film aslinya sebenarnya ada banyak kesempatan untuk bisa dikembangin di situ gitu. Terutama isu sosial yang menarik sih. Ketika gue pertama kali menemukan kalimat bahwa setiap orang punya cara untuk bisa mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya, gue ngerasa bahwa itulah Bayi Ajaib. Gitu. Oke, benar sih, benar. Itu menggambarkan semua ya? Iya. Oke, terima kasih. Kita akan ngobrol lagi barengan sama cast Bayi Ajaib yang lain di Movie Stalking episode berikutnya. Oke.